Gendeng, Amin Rais minta semua pejabat KPK diganti. Bapak waras. Amin Rais kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat berpidato di dalam acara Halal Bihalal dan Rakor Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seperti biasa dan sesuai dengan dugaan kita bersama bahwa ia tidak akan lepas dari namanya perbuatan nyinyir. Ia mengkritik langkah KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT dengan nilai korupsi hanya puluhan juta rupiah. Hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang KPK. Dalam Undang-Undang KPK seharusnya yang dikejar itu adalah korupsi di atas 1 miliar. Sekarang OTT itu hanya mendapat 40 juta, 10 juta. DPR disegel kemudian jadi pahlawan, kata Amin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya makan uang rakyat itu harus di atas 1 miliar lah. Yang menurut Amin Rais bisa dikatakan sebagai perbuatan korupsi. Kalau hanya jutaan mah mungkin dianggapnya uang jajan wajib yang tidak perlu dipermasalahkan oleh KPK. Jika seorang Amin Rais bisa mengatakan hal yang demikian, mungkin itu adalah salah satu alasan yang kemudian Amin Rais, yang dikemukakan Amin Rais untuk melindungi perbuatannya yang kemarin-kemarin sempat disebut menerima uang adalah 600 juta rupiah dari kasus aliran dana korupsi alat kesehatan. Karena uang yang Amin Rais terima kurang dari 1 miliar rupiah, jadi beliau ini menganggap itu uang nominal kecil, jadi tidak perlu atau tidak patut untuk dipermasalahkan. Kita sebagai masyarakat umum dipaksa untuk mengikhlaskan uang tersebut, anggap saja itu adalah uang saku untuk Amin Rais. Tidak patut disebut korupsi, begitu kira-kira maksud daripada Amin Rais. Tidak habis pikir kenapa seorang yang sudah sepuh seperti Amin Rais yang seharusnya bisa lebih bijaksana dan bisa memberikan petuah-petuah mendinginkan malah menggila dengan pemikirannya. Beliau kira meskipun kurang dari 1 miliar, uang yang dikorupsi itu tetap adalah uang rakyat. Pak Amin yang terlalu pintar atau memang kami sebagai rakyat yang bodoh? Kalau orang yang waras pikirannya, ya pasti namanya korupsi itu tidak mengenal batasan minimal atau nominalnya. Makan duit rakyat berapapun nominalnya, mau itu hanya 1.000, ya tetap saja itu namanya korupsi dan melanggar hukum. Korupsi itu hanya nama yang lebih terlihat sopan ya. Korupsi itu hanya nama yang lebih terlihat sopan. Padahal jika kita jujur, yang namanya korupsi itu ya sama saja dengan nyolong dan pelakunya sama saja dengan maling. Kalau di kampung biasanya maling itu dihajar rame-rame, seharusnya koruptor harus lebih berat hukumannya, kalau perlu dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Ya, namanya orang yang sudah tua kan memang tidak bisa dinasihati. Apalagi saya sebagai penulis masih berumur di bawah 30-an tahun. Entah malah disangka kurang ajar dan tidak sopan terhadap beliau. Biarlah hukum karma saja yang menyadarkan beliau atas kesalahannya sambil mengelus dada. Amin juga menambahkan selama ini KPK hanya mengejar kasus kecil di Indonesia, sedangkan kasus-kasus besar tidak dituntaskan. Lagi-lagi ini mungkin dikarenakan faktor usia atau memang Amin Rais memang tidak pernah nonton berita, jadi ngomongnya ngelantur tidak jelas.
Begitu juga mungkin karena beliau ini sudah uzur kali ya, jadi matanya sudah mulai rabun, jadi tidak mengetahui bahwa saat ini KPK sedang mengincar mengungkap kasus korupsi EKTP yang merupakan kasus besar. Dan parahnya beliau malah ikut-ikutan gabung di dalam geng pansus angket KPK untuk melemahkan KPK. Rada bingung juga sebenarnya, di satu sisi beliau minta KPK untuk mengungkap kasus-kasus besar, dan di satu sisi beliau malah gabung geng pansus hak angket KPK yang sudah jelas tujuannya adalah untuk melemahkan KPK. Bapak Amin Rais masih sehatkah? KPK sangat lemah dalam menghadapi kasus besar itu pasti. Kemudian menghindar mengendapkan semua kasus besar. Misalnya kasus Bank Senturi, bantuan likuiditas Bank Indonesia, sumber waras, belum lagi kasus Pelindo, reklamasi dan berbagai kasus besar lainnya. Itu meski KPK nggak berani. Demikian kata Amin Rais. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tersebut ya, mantan ketua MPR itu juga mengusulkan perlunya reformasi di tubuh KPK. Lebih khususnya pejabat struktural di KPK saat ini semuanya harus diganti. Mungkin yang diinginkan Amin Rais adalah kalau bisa orang-orang pilihannya yang bisa menempati kursi pejabat KPK. Lembaga anti korupsi itu harus tetap ada, hanya saja pejabat strukturalnya itu yang ada di KPK semuanya harus diganti, harus turun mesin. Demikian kata Amin Rais, juga mengkritik langkah berbagai pihak yang bereaksi atas langkah pansus hak angket KPK. Tidak usah saling membawa massa dengan mendatangkan artis-artis untuk membela KPK. Kemudian dosen-dosen urusan tata negara dimobilisasi, karena kalau seperti ini menandakan takut ya, kata Amin Rais. Apa yang dimaksud dari Pak Amin Rais? Parah beneran tokoh satu ini. Padahal beliau ini adalah sudah diruat oleh paguyuban masyarakat tradisi Pametri Yogyakarta, berharap agar Pak Amin bisa lebih waras, hasilnya kok malah makin menggila. Apa mungkin ada sesajen yang salah sehingga hasilnya jauh dari harapan? Mungkin saja Pak Amin perlu berkaca. KPK sudah jelas tidak takut dengan yang dilakukan oleh pansus hak angket KPK. Dan semua golongan yang membela KPK adalah murni karena dorongan hati untuk mendukung. Tidak ada permintaan khusus dari KPK untuk didukung. Pak Amin sudah tua mbok, yo jangan main-main fitnah. Justru yang kelihatan takut adalah golongan daripada Pak Amin dan tim pansus angket KPK, karena ada temanya yang sudah tertangkap duluan oleh KPK. Jadi golongan Pak Amin ini mencoba melontarkan banyak isu-isu fitnah. Kemudian beliau dan rekannya di pansus takut jikalau namanya akan tersangkut kasus juga ya. Iya, jikalau namanya akan tersangkut kasus juga. Mari kita sebagai masyarakat ikut aktif mengawasi tingkah pola Pak Amin dan rekan-rekannya di pansus angket KPK. Bila terus-terusan melontarkan fitnah dan bersikap seenaknya sendiri, mungkin kita perlu meniru masyarakat Ukraina yang berani membuang wakil rakyatnya ke tempat sampah. Jika kita berani melakukannya hal yang sama seperti di masyarakat Ukraina, mungkin wakil kita yang di DPR Amin Rais bisa bertobat. Demikian ditulis Andik Prianto, terima kasih.